Waduh, Bang, saya bingung ininya. Ya namanya kita mah karyawan mah bebas masuk kamar mandi manapun. Saya masuk kamar mandi sendirian, lagi buang air besar saya. Begitu ini, ada yang teriak. Begitu teriaknya, Bang. Allahu Akbar. Perut gue juga udah gak enak nih. Turun aja dah, makan dah. Turun, buka lift, masuk lift. Pas masuk lift, tiba-tiba liftnya di lantai 8 terbuka sendiri. Bang, kebuka bang. Lantai 8. Pas begitu lantai 8 kebuka, saya ngelongok dulu di kanan. Pas di kiri bang. Begini bang, kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara, dan malam kali ini seperti biasa gua udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di sebuah gedung di daerah Jakarta. Langsung aja sebelah gua udah ada Bang Fadli. Selamat malam Bang Fadli. Malam Bang Viko. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih udah mampir lagi nih. Iya Bang. Nah Bang, lu mau cerita tentang waktu lu kerja di sebuah gedung ya Bang ya? Iya Bang. Oke, kalau boleh tahu nih kerja apa nih di sana? Saya awalnya kan kerja sebagai masang-masang stand kalau lagi event. Oke. Nih sekarang ini baru ditugasin sama bos buat renovasi kantor. Oke, oh, berarti waktu itu di kantor apa, di gedung itu renovasi? Renovasi. Oke, tahun berapa tuh? Itu sebulan yang lalu sih kejadian. Baru berarti ini? Baru. Buset, nah masih kerja di sana nggak atau udah nggak? Oh, udah enggak. Oh udah nggak ya, aman ya. Oke, nah ini tadi kan gedungnya di daerah Jakarta nih. Iya. Jakarta mana nih Bang? Di daerah Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan, oke. Nah kalau gedungnya ini Bang, tingginya berapa lantai sih Bang kalau di gedung itu? Tingginya 35 lantai. 35 lantai? Iya. Buset, nah lu di renovasi ini di lantai keberapa? Pertama kali lantai 16. Kedua kali di lantai 15 sama di lantai 14. Oh, berarti di satu gedung itu lu pindah-pindah lantai nih Iya. ya? Nah, horornya di lantai berapa nih, Bang? Horornya di lantai 14. Lantai 14? Iya. Tapi kalau lantai-lantai lainnya enggak? Lantai-lantai yang lainnya enggak. Duh. Wah, ada apa nih di lantai 14 nih? Nah, yang ngalamin lu doang atau satu kerjaan itu pada ngalamin? Semua satu gedung itu sempat ngalamin, termasuk dari OB, dan yang cleaning service, security, termasuk engineering. Oke. Berarti selantai itu ya, se-14 itu ya? Iya. Betul. Karena berarti emang angker nih, mungkin ada sesuatu ya. Mungkin. Oke, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang nih. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Fadli, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Bang Fadli di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awal pertama saya kerja di bagian event di daerah Jakarta. Waktu itu juga sempat ke Bandung di BCC-nya. Nah sekarang saya bagiannya lagi ngerjain satu proyek buat renovasi kantor nih Bang. Renovasi kantor ini salah satu gedung di daerah Jakarta Selatan. Nah, gedungnya itu sampai lantai tingkatannya sampai 35, Bang. Dari lantai 35 itu yang saya kerjain cuman ada 4 lantai, Bang. Dari yang pertama saya di lantai 16. Yang kedua lantai 15, yang ketiga lantai 14, terakhir mau di lantai 12. Pengerjaannya ini. Nah, saya bekerja di situ, kejadian yang saya alamin sama teman-teman alamin itu 1 bulan yang lalu Bang, kejadiannya. Dari awal pertama masuk kerja, dapat info dari bos, kita mau renovasi kantor di salah satu gedung
tertinggi di Jakarta Selatan. Tingginya sampai 35 lantai. Kita ada di tengah-tengah lantai itu. Dikasih desainnya. Ini pekerjaannya seperti ini, kamu harus ngerjainnya seperti ini. Sesuaiin ukurannya, jangan sampai ada kesalahan. Karena kalau ini kita salah, besokannya kita mau ngerjain di satu lantainya berikutnya, kita udah nggak bakal dipakai dari ini tempat. Nah, dari pas 1 bulan itu, kita disuruhnya dapat info nih, pengerjaannya ini cuma 1 bulan doang, proyeknya. Harus bisa segera mungkin 1 bulan ini jadi. Kalau nggak jadi pun, nah nanti kita bisa kena penalti. Bahasanya seperti itu. Udah kelar begitu, ya udah saya berunding nih sama tim saya. Tim saya ada 8 orang. Beberapa yang ikut sama saya ada 4 orang. Namanya Kiki, terus Ipan, Pandi, sama si Erik. Yang suka jalan sama saya si Erik. Yang barengan ngerjain partisi, yang beresin lemari buat kitchen set, saya yang handle. Hari pertama kerja itu cuman disuruh ngebobok semua tempat. Jadi kayak bangunannya kan masih utuh semua, kejadian masih utuh. Itu setiap gipsum kita robohin semuanya. Jebolin semua, termasuk lantai-lantainya kita hancur-hancurin. Karena kan mau dipasang renovasi total. Ulang udah rapi nih, udah setiap mau kerja jalanin, puingnya dibuang-buangin, dikumpulin dulu jadi satu. Sebenarnya sih kejadiannya ini setiap minggu kejadiannya, antara Selasa atau Kamis. Dan juga pihak-pihak gedung di sana, beberapa orang juga ngomongnya hampir sama. Kejadiannya itu ya antara Selasa kalau nggak Kamis. Awalnya sih nggak percaya, maksudnya ya udahlah, namanya kita kerja kita 8 orang kok, ngapain kita harus takut kerjaan kayak begitu. Masuk di hari Minggu pertama kali masuk, ngebobok semuanya, ngeberesin kerjaannya, aman, nggak ada apa-apa lah pokoknya. Saya infoin lagi dulu, saya kerja mulai dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh pekerjaannya. Karena ngikutin jam kantor bubar, saya kerja. Begitu juga saya pulang, orang kantornya udah prepare, mesti ada yang masuk pagi. Selang-seling aja ganti-gantian. Karena kita dibikinnya malam, pasti ada resiko ataupun di kerjaan yang nggak diinginkan, tapi kejadian. Kejadiannya salah satunya ya ini, kisah horor saya, teman-teman saya, dan orang yang pernah bekerja di situ semua. Kejadiannya 1 bulan yang lalu, pas awal pertama hari Minggu, ketemu hari Seninnya masuk, balikin lagi, diumumin lagi sama leader. Ini kita briefing dulu sebelum kita mulai. Ini kan ada puing beberapa yang mesti kita buang. Nah nanti salah satu ada yang mesen aplikasi buat ngangkut barang, buat dibuang barangnya. Oh ya udah, kelar ini baru kita ngerjain di ruangan sebelah, ruang musola yang mesti dilebarin lagi, diperluas. Awal kejadiannya pertama ini saya, Bang. Pertama kali yang saya rasain ini saya. Pertama kali saya ngerasain di situ, awal pertama mau ngebuang puing. Saya di lantai 14, Bang. Ngebuang puing lantai 14. Pas mau ngebuang puing kan saya kumpulin tuh, Bang, di depan-depan lift. Nah, begitu kumpulin, masukin tuh barangnya ke lift barang. Udah masukin karena overload, teman saya udah keburu pencet turun duluan. Teman saya 4 orang udah turun, Bang. Udah turun ke bawah. Sisa saya doang sendiri di atas itu. Nah, saya langsung ke ruangan yang lagi direnovasi, saya sendirian. Saya ambil lagi puing yang ada di situ, sekitar situ, buat bawa lagi ke lift. Buat biar bisa dibawa dan dibuang. Begitu saya mau ngangkat karung begini, Bang. Sebelumnya nama asli saya kan Fadli. Yang tahu nama asli saya cuman orang rumah sama orang kerja doang. Pekerja sini. Yang pekerja yang dekat sama saya kan kenalnya nama saya Cuples. Oh, iya, Bang. Panggilan ya. Iya, saya jelasin nama kecil saya namanya Cuples. Begitu saya ngambil karung 2, saya angkat begitu. Entah dari pojokan ada yang manggil, Bang.
Jeples. Nah, saya di situ sempat taruh lagi barangnya. Astagfirullahaladzim, apaan nih? Saya bilang, udahlah, saya nggak mau pikir ini, saya positif dulu. Takutnya ada yang ngerjain nih temen. Saya buka pintu nih setiap ruangan satu-satu. Ada orang. Lihat lagi. Dia nggak ada orang. Buka lagi. Dia nggak ada orang. Nah, tinggal satu ruangan musola. Kan nggak jauh dari situ ada ruangan musola. Saya takutnya dia di situ. Saya buka pintu lagi. Dia nggak ada orang lagi. Oh, udahlah. Dari situ saya, kebelet nih. Kamar mandi dulu dah. Satu ruangan itu ada kamar mandinya kan. Masuk kamar mandi. Begitu saya buka pintu, ngelihat nggak ada orang bang. Duh, saya juga canggung kan sendirian masuk kamar mandi. Begitu saya mau tutup pintunya, tempat buat ngeringin air, terus abis gini cuci tangan, terus ngeringin yang angin, bunyi bang. Langsung saya enggaknya, ini kan ada sensor otomatisnya. Begitu tangan dimasukin, anginnya muncul. Benar. Berarti ini ada sesuatu di kamar mandi ini. Kabur bang, saya buru-buru mencet lip. Mencet lip, nggak kebuka lipnya. Nah dari pantry ada yang manggil lagi, ceples. Langsung saya buru-buru bang, mencet lip, buru-buru. Nggak lama, kebuka pintu. Temen saya pada kaget ngeliat, kenapa lu buka lu, pencet begitu. Aduh, ya bang, ntar aja deh. Turunin, gue mau ngopi dulu dah. Alasannya saya biar dia nggak pada takut juga. Udah turun. Ngopi. Ya udah, gue mah ngangkutin barang aja, lu mau ngopi deh ke bawah dah. Ya udah saya turun, nenangin diri dulu dah. Saya ke bawah. Turun ke bawah, nenangin. Terus ada satu orang OB sama security nyamperin, ngobrol. Tadi keluar dari lift kayaknya buru-buru bang. Terus muka abang kayak pucet begitu. Emang kenapa bang? Ada apaan di sana? Ada apaan? Maksudnya gimana pak? Udah sini ngopi dulu dah, bareng-bareng dah. Nah, lagi ngopi, tiba-tiba nih OB main nyaut aja. Bang, tahu gak sih bang, di lantai tersebut bang, saya lagi nyapu. Tiba-tiba, saya lagi beres-beresin, lagi pakai sedotan buat nyedot debu di lantai. Tiba-tiba kayak ada yang nyapu bang. Saya dengerin dulu awalnya. Langsung dicerita. Namanya si Ipul, si OB-nya. Ipul nyaut, iya bang, gua di lantai tersebut nih bang, yang di samping musola, kan gua lagi bersihin tuh pakai alat penyedot debu. Nah di pojokan yang lu lagi kerjain tuh bang, itu kayak ada yang nyapu bang. Itu nggak ada orang bang, kan setiap kalau lagi kerja, lu orang kerja nih pada pulang, gue sendirian bang beresin dulu atasnya. Nah itu ada yang nyapu, srek. Nah saya ngeliat bang ngelongok, nggak ada apa-apa. Ya udahlah, saya namanya habis begini bersihin debu, tangan saya juga agak kotor, saya ke WC, wastafel dah. Nah di kamar mandi, ya namanya juga kalau WC kan, WC duduk gitu, kalau ada yang airnya, ngeplos kan, bush, itu keluar bunyi bang. Hah? Lu ngalamin kayak gitu bang? Iya, kayak gitu bang. Waduh, terus gimana bang? Iya kan gue ngelongok dulu bang, namanya gue mah OB bang, OB mah ya udah emang gue udah biasa kerjaan kayak begini, gue ngelongok. Di kan pintu kamar mandinya ada 3 nih bang, kamar mandi. Dia ngeliatnya di tengah. Begitu yang tengah dia ngelongok buka kosong, yang 2 kanan kiri, push. Begitu lagi. Barengan tuh ya? Barengan, push. Nah dia keluar tuh buru-buru buka pintunya nih, dia ngeliat kanan kiri. Nggak ada orang, dia langsung keluar. Begitu mau keluar, sama lagi bang, yang saya alamin. Angin dari yang cuci tangan itu, kabur bang dia langsung. Dia cerita tuh sama saya. Nah terus juga security di situ yang ngomong. Saya jaga di atas bang, di lantai yang tersebut. Kan abang tahu kalau saya mah jaganya di situ. Setiap saya sebelum jaga, sebelum abang datang, saya harus nungguin dulu tuh gedung. Takut ada yang masuk di gedung itu ngambil apa kita kan nggak ada yang tahu karena CCTV udah mati kalau lagi renovasi begitu. Iya nih, jadi ceritanya gini pak, ini saya kan jam 6 habis maghrib lah kejadiannya itu. Kelar ajar maghrib, saya udah gelisah tuh, bawaannya pengennya mau turun aja, udah nggak ada orang. Di pojokan yang kemarin abang ngetok puing itu, ya saya ngeliatnya di situ. Jadi saya ngeliat ada abang nih berdua nih, ada di ruangan itu. Saya sama Erik, iya bang ini berdua.
lagi ngetokin batu di atas. Terus pas saya mah ngelihatnya ya udahlah, orang kerja kali pada gitu. Enggak lama abang naik. Terus abang kan suka nyapa saya. Pak, mau langsung kerja Pak. Dih, lu bukannya di dalam? Dia ngomong tuh, lu bukannya di dalam? Lah, gue baru datang Pak. Gue tadi ngopi, nih gue tadi WA leader gue tuh jam berapa? Lah yang di dalam siapa? Dia masuk ke dalam, ke ruangan itu. Nggak ada apa-apa. Cuman ada pahat sama palu, bekasnya nempel jatuh di bawah. Padahal itu kalau gue mau kerja, gue harus beresin dulu, rapihin. Rapihin. Di situ sampai ngomong, security. Ah nggak ada, udah. Berarti gue salah lihat kali, Bang. Kata security-nya. Ah, lu salah lihat. Baru gue cerita di situ, Bang. Iya, Pak. Bro, gue aneh gue tadi pas kenapa gue keluar lift buru-buru, ya gue ceritain nih sama lu nih. Ya gue mengangkat puing, temen-temen gue udah pada nggak ada. Ada yang manggil nama gue, Cuples. Di security ngomong, jangan-jangan yang itu kali. Maksudnya Pak yang itu? Enggak, karena ada teman saya. Dia suka bercanda orangnya. Setiap di lantai itu dia suka nyenggol-nyenggol saya lah. Maksudnya suka-suka begini. Nah pas saya turun, dia ada di ruangan itu. Dia dipanggil, namanya Yono kan, teriak juga, ya nak. Nah, manggil gitu. Terus Yono masuk ke dalam, ke ruangan yang lu lagi renovasi Bang. Ngeliat nggak ada apa-apa. Nah, pas begitu mau balik, dia ngerasanya pas jalan, muka dia kayak kena tabokan rambut. Serut, kabur Bang dia. Lu pas lagi kejadian lu dipanggil gitu, lu kejadiannya sama gak kayak dia? Kagak Bang. Gue cari-cari dulu setiap ruangan. Gue buka pintu, setiap buka pintu gue bukain semua. Sampai musola, sampai kamar mandi. Nah kamar mandi yang aneh gue. Tempat cuci tangan, kelar cuci tangan, pas udah kelar, ngepus air Bang. Apa itu anginnya, bus. Berarti kata si Ipul, kayak gue dong yang terakhir. Dia ngomong, berarti nggak cuma kita orang nih Pak. Ini pekerja yang renovasi kantor juga sama. Waduh, saya langsung cerita lagi. Sebelumnya ada juga Pak teman saya ngerjain lantai 12. Kan kalau lantai gedung kan nggak ada 13 kan Pak. Ini kan dari 12 langsung ke 14. Nah teman saya sebelum saya ngerjain ngebobok itu tempat, teman saya udah datang duluan. Eki sama Yunus. Nih dia berdua. Yunus megangin tangga, dia naik ke atas plafon. Ke Eki ngelongok nih. Begitu dia ngelongok, dia alasannya kesetrum Pak. Langsung jatuh. Sangkanya lu nggak bisa megang nih Yunus nih, megang tangga. Begitu turun ke bawah dia baru cerita. Gue nggak mau ngomong. Kalau gue ngomong lu takut. Emang kenapa? Ki, iya Yunus nih. Gue tadi pas lagi naik ke atas nih, ngelongok nih. Kan plafon kan kalau kita buka itu cuma muat di pala doang. Masukin ya. Begitu pala saya nongol nih, tahu gak yang saya lihat apa? Kuntilanak lagi begini, duduk begini. Mukanya begini, terus begini. Kakinya digini-giniin. Itu di dalam plafon kan cuma muat setengah badan lah ibaratnya. Begitu. Iya, makanya saya langsung mental saking kagetnya. Makanya saya bilang, kamu bilang kesetrum ya gitu alasannya. Karena abis saya kesetrum, saya kan nggak langsung cabut. Nyuruh kamu kan beresin kabel di atas. Terus kamu naik nggak ada apa-apa. Berarti sama-sama nggak tahu lah itu entah dia ngapes atau saya ngapes, sama-sama ngelihat ibaratnya. Saya nggak, udah tuh besokannya abis kelar dia rapin kabel udah dia mau cabut, udah nggak ngerjain karena spesialis dia emang ngurusin di lantai 12 doang terakhir itu. Saya yang ngerjain di lantai 14-nya kan cuma satu tingkatan doang. Nah itu pas abis kelar dari situ saya pulang nih Bang. Kebetulan juga saya harus ke rumah kakak saya, jemput ibu saya karena mau ngambil darah buat di dokter karena ada penyakit lah. Nah, saya balik, saya cerita nih ke orang tua saya udah nyampe saya di daerah Serpong. Sampai saya ngobrol, Bu, Tayin di atas ya? Di atas ngumpul. Emang kenapa? Mau cerita, tapi jangan ada dia dulu dah. Mana sih?
kayaknya penting amat. Gini Bu, sebelumnya Fadli kerja di salah satu gedung nih Bu. Terus tiba-tiba ada yang manggil Bu, namanya Cuples. Lembut dah manggilnya. Cuples. Itu kuping jelas banget Bu suara itu. Nah, ibu saya bilang, udah paling ya lu kurang maksudnya ibaratnya lu nggak izin kali, lu nggak ngucapin salam ke ruangan itu. Makanya setiap mau masuk rumah ataupun masuk ke ruangan ngucapin salam ibaratnya, biar tahu makhluk-makhluk di situ kalau lu tuh ada lagi mau kerja di situ. Ya udah jalan kerja, jatuhnya malam Jumat ya Bang. Pas habis harian itu nih, kita semua satu pekerja di situ lantai 14, nggak ada yang tahu kalau hari itu hari malam Jumat. Dan jatuhnya kliwon. Itu di minggu pertama. Begitu saya lagi masang gipsum sama teman saya ingat. Bantuin gipsum itu luasnya 8 kali 10 lah, 80 meter. Lumayan gede lah, panjang gitu kan. Kalau gipsum kan kalau kita masukin nempel di holo, kita harus ukur dulu dong Bang. Kita ukur, ukurannya pas apa enggak. Oh udah segini, kita potong nih di holo. Begitu saya mau potong di gipsumnya, mau ditempel ke sana, kurang 10 cm Bang. Ya udahlah, mungkin kita yang salah, kita ukur lagi sama gipsumnya, kita rubah lagi, ambil lagi yang kedua, kita ukur sesuai sampai 3 kali ngukur tuh Bang, tetap potong. Udah potong gipsumnya lagi, mau ditempel lagi, kurang 20 cm sekarang. Aduh, temen nyaut nih si Erik. Ada yang aneh gak sih? Lu jangan mikir aneh-aneh. Ini teman-teman yang lain juga bilang, lu ngapain sih? Hal-hal kayak gitu lu bawa ke sini. Kita lagi kerja nih. Pada ngoceh dah. Ya udah iya maaf. Udah tuh. Udah kerjaan dah. Udah bukan tambal aja dah nanti dah. Tinggal tambal aja. Masang udah. Tambal nih. Begitu pas mau tambal. Udah kelar tambal. Biasanya di kompon kan Bang. Oh, iya, kelabis ini. Biar baut-bautnya biar nggak kelihatan. Di kompon, udah kelar kompon, nah kita muter balik arah ke belakang musola. Belakang musola ada pantry. Nah kita kerjain pantry juga, karena rapihin buat dapurnya di pantry. Di samping pantry itu ada tempat buat naro cleaning service nih, storage gitulah buat naro peralatan cleaning service. Pas kita lagi ngerjain cuma 4 orang. 4 orangnya lagi di bawah lagi ngopi dulu. Saya ngerjain dulu, partisinya dipasang. Begitu balik lagi, itu komponennya nggak ada Bang. Yang saya dempul nih rame-rame, komponennya hilang. Bautnya masih ada, masih nempel, komponennya nggak ada. Komponen doang. Iya, kayak ngerasanya kita itu nggak ngelakuin apa-apa di tempat itu. Ini sampai yang si Erik ngomong, perasaan kita bisa ngompon deh. Celana aja putih. Masih bekas-bekas putih ngompon. Astagfirullahaladzim. Turun dulu yuk, kita ngopi dah. Takutnya kita halu atau gimana lah. Ngerjain malam-malam nih, capean. Orang belum dikompon, kita bilang udah dikompon. Tapi ini buktinya celana kita putih Bang. Masih kompon, nih tangan kita juga masih ada bercak putih. Namanya kompon bekasnya. Yaudah kita turun. Ya ngobrol deh nih. Sama 4 orang yang lainnya. Bang, tadi lu ngompon kan? Iya ngompon, kenapa? Coba deh lihat ke atas dah. Maksud tuh apa? Lihat dulu deh ke atas. Nah temen gua yang Pendi sama si atau lagi dah ada naik ke atas sih Bang. Dia berdua doang. Dia ngecek. Pas dia naik ngecek, dia video call. Dia teriak, yang ngata-ngatain saya lah. Lu gila, itu kompon. Videoin sama dia. Semuanya. Kita ngomong berempat. Kita yang bego apa gimana sih? Tadi kita keluar dari situ komponennya hilang. Nah kita turun, dia naik, komponen ada. Kayaknya capek nih kita nih. Ya gitu ini semuanya berempat nih. Nah yang 2 orang ini halu lu. Orang di kompon. Yaudah naik dah. Udah kelar ngopi naik ke atas. Begitu naik kita kan berenam jadinya. Yang 2 orang di atas. Begitu saya naik, kita mau di lift. Dan buru-buru turun. Lu kenapa? Buru-buru turun. Pulang yuk, pulang. Dia nyuruh pulang, berdua itu. Pulang, kenapa pulang? Udah deh, ntar gue ceritain. Turun lagi Bang, saya ke bawah. Turun, ketemu leader datang. Mau ngapain lu semua?
bukan tadi mau naik. Ntar bang nih 2 orang nih ribet nih. Tiba-tiba ngajakin pulang. Urun ngomong. Nah si Pendi nih ngomong nih, dia ngomong. Gini bang, gue cerita nih bang. Kan gue abis videoin lu kan, itu kompon masih ada apa enggak? Ada tuh masih nempel. Nah, begitu gue keluar ngompon, ya kan, sama si satu orang lagi nih temennya dia, begitu keluar, itu komponannya retak bang. Kayak tembok dipukul retak begitu. Nah, begitu retak begitu, kita lihat dong, takutnya ada benda yang di belakang ini jatuh atau nobrok. Saya balik ke belakang, pas ngelihat di belakang nggak ada apa-apa bang. Saya balik lagi ke situ, retakannya nggak ada bang. Hilang, kabur. Saya langsung ngarahin itu. Saya malah mikirnya, apa yang lu berempat rasain ya gue rasain nih sekarang mungkin. Allahu Akbar. Udah tuh leader kita ngomong deh di bawah deh masing-masing. Gimana pak? Ini kalau kerja kayak begini mah kita nggak konsen nih. Dikerjain kayak gini nih. Yaudah kita nanya kepala security yuk. Nanya nih kepala security. Pak sebenarnya ini gedung kenapa sih pak? Ya kan kita nanya nih. Gini, saya bingung jelasin nih. Enggak emang soalnya di lantai 14 ini ya kita juga nggak mau cerita lah. Pokoknya ada sesuatu yang aneh. Maksudnya ya udah lu permisi aja dah di tempat itu. Tapi penghuni sini nggak ada yang diganggu kayak orang-orang kantor di sini pak. Diganggu mah ada, cuman ya mau gimana? Dia juga nyari duit kok buat kerja. Ya udah dia terima nasib aja jalanin. Nah yang beda kan lu kan kerjanya malam, nggak ada yang kerja pagi. Makanya yang mungkin ya lu orang yang kena, termasuk saya, masuk OB, masuk engineering. Oh gitu pak. Terus gimana pak jadinya? Ya udah, kamu kan masih ada waktu kan 2 minggu lagi. Udah pengerjaannya udah berapa persen? Hampir 60% sih. Oh kelar berarti bentar lagi ya. Nah saya bingung nih, masih ada sekitar seminggu lebih nih di sini. Tapi ini saya masih ngerjain di lantai yang itu pak. Harus masang vinil, terus harus masang lemari kitchen set di tempat itu, termasuk meja bar. Saya harus taruh. Saya takut ketemu hal-hal kayak gini. Ya udah gini aja, bisa gak kamu di Sabtu Minggu difokusin buat ngerjain pagi? Karena Sabtu Minggu kan pagi tuh orang kantor libur pak. Nah, kamu kerjain deh tuh Sabtu Minggu, khusus di Sabtu Minggu aja. Kamu geber bener-bener rapi. Tapi ya kan cuma Sabtu Minggu pak. Sedangkan Sabtu Minggu ini besokannya Sabtu Minggu lagi 4 hari nggak keburu. Cuma Sabtu Minggu. Ya udah kamu kalau bisa nih kerjain jangan di hari Kamis sama hari Selasa dah. Lah emang kenapa pak hari Kamis sama hari Selasa? Ya saya mau boleh jujur gangguan yang benar-benar ekstrim tuh di hari Senin di Selasa sama Kamis. Yang saya juga nggak tahu dah, pokoknya yang saya alamin dan orang-orang sini alamin setiap hari itu doang. Tapi kemarin saya hari Senin pak di suite ini dipanggil nama saya. Iya mungkin kamunya sendiri. Ya udah terus gimana pak? Ya udah ya jalanin aja dah. Nanti gini aja dah, kalau setiap kamu mau kerja, nanti kita bantu security 1 orang sama engineering 1 orang buat bantuin. Oh ya udah baik pak, makasih pak infonya. Ya udah biar sama-sama kelar dah kerjaannya, biar enak. Ya udah di minggu terakhir nih bang, sebelum minggu terakhir kan sekitar hampir 10 harian lah. Masuk di hari Selasa lagi. Hari Selasa ditemenin nih bang, sama engineering sama security. Cuman misah, engineering lagi ngurusin di pantry yang di samping lift. Nah, yang security tetap di posnya di depan lift yang khusus karyawan, bukan khusus barang. Nongkrong di situ. Nah, kita kerja ya ibaratnya kita udah 8 orang tambah 2 nih. Masih aja masa udah ngerjain. Saya balik ke tempat security mau nanya, Pak, saya mau ngopi di bawah, mau nitip gak? Ibaratnya mau nanya. Security nggak ada, Pak. Langsung hilang security-nya, Bang. Nah, saya balik lagi ke tempat lift. Yang pantry. Engineering. Engineering-nya juga nggak ada.
pada hilang semua. Pada hilang. Udah kita berlapan, udah istirahat dah, turun dah. Turun ke bawah, engineering sama security di bawah lagi ngumpet di kolong. Kita tanya dong, Pak ngapain di situ? Keluar yuk, kita ngopi yuk, ngopi-ngopi. Ya kita ngopi dong keluar. Ngomong, nanya. Udah deh bang, jangan hari Selasa dah bang, ngerjain apa-apa bang. Bang kenapa sih? Aduh bang, saya bingung ininya. Ya namanya kita mah karyawan mah bebas masuk kamar mandi manapun. Saya masuk kamar mandi sendirian, lagi buang air besar saya. Begitu ini, ada yang teriak. Begitu teriaknya bang. Allahu Akbar. Terus gimana bang? Itu langsung, ya namanya lagi mulus-mulus gimana sih bang? Nggak bisa kemana-mana jatuhnya. Nah, pas saya buru-buru udah mau bersih-bersih nih, pintu sebelah kiri kanan kasih di tengah-tengah. Duk, 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 kayak yang mukul. Kabur bang, saya langsung. Kaburnya nggak pakai lift lagi. Pakai tangga darurat, saya turun lari. Sekencang mungkin. Nah, saya tanya engineering, abang kenapa turun? Duh, sebenarnya bang, saya mah takut sebenarnya ke lantai ini. Kalau malam biasanya saya berempat. Ini saya ngerjain barang di lantai ini cuman sendiri, depan lift. Samping lift kan ada pantry, saya ngerjain di situ sendirian. Nah, pantry keran air bang, keran air ngeluarin rambut bang. Iya, keran air dibuka, dia bersihin tangan dia, ngeluarin rambut, gak ada bisa-bisa tuh rambut. Nah, saya ngomong sama engineeringnya, berarti kejadian lu sama dong sama gue bang. Maksudnya, lu pernah ngalamin juga? Iya bang, jadi gue pas lagi malam Jumat itu, sebelum anak-anak ketemu hal-hal kayak gitu, gue ke pantry dulu. Gue cuci tangan gue habis kena dempul, kena ini, gue bersihin. Pas gue bersihin, keluar juga sama bang, rambut banyak banget. Ya gue pikir mah tenant sini kali, rambutnya rontok dari atas mungkin jatuh ke bawah. Ya gue mah mikirnya positif aja lah, nggak mau negatif bang. Nah, lu kenapa bisa lari langsung balik? Ya gue mah khawatir bang, karena di ruangan lantai ini nggak ada, maksudnya ibaratnya gua sampai ngontrol ke sampit pembuangan air kotor limbah itu nggak pernah nemuin rambut bang. Maksudnya rambut ngumpul kayak begitu turun, gua keluar pintu, pas keluar pintu lift kebuka ketutup gitu. Itu sama bang, gua langsung lari lewat tangga darurat. Astagfirullahaladzim, serius bang? Iya, makanya gue kabur. Makanya gue nggak mau ngomong sama lu. Kalau gue panggil elunya pada lari semuanya. Loh, tadi kita berdelapan pernah ngomong. Kita nggak apa-apa tadi. Tapi jangan-jangan ini orang yang tinggal di sini, maksudnya yang kerja di sini, yang tahu. Makanya dia yang diniin. Aduh, terus gimana ya? Udah mau naik lagi ke atas nih. Gimana kerja nih? Baju jaket kita di atas, tas kita di atas. Yaudah naiknya ke atas dah. Yang 3 orang ada yang berani bang. Gue yang ngambilin deh ke atas. Naik nih ke atas. Begitu dia naik di video call. Tas lu yang mana? Ini ada 8 tas. Nah yang 2 kan tasnya ada di motor. Dia nggak bawa. 8 tas. Kan cuma 6. 2 lagi bisa apa? Ya, tukang yang lain nggak ada. Mana tasnya? Udah lihat ada tas hitam di pojokan. Di samping bangku meja komputer. Ya gue pikir mah orang kantor. Buka aja, takutnya ntar alat-alat tukang yang sebelumnya kali. Begitu dibuka, mau diangkat barangnya, ada bungkusan putih, pas diangkat, kain kapan bang, masuk kabur dia lari. Kain kapan? Iya di dalamnya kain kapan. Kain kapan lari, kita semua akhirnya beraniin diri deh, naik ke atas bang. Nggak ada tuh tas 2-nya. Dua-duanya nggak ada tasnya. Hilang gitu aja? Hilang, nggak ada. Sama sekali. Nah, video call itu, kan kita ngelihat sendiri. Tasnya ada di sini nih 2. Begitu yang pengakuan dia angkat, pas diangkat itu bau bunga melati nyengat banget. Makanya begitu dimasukin lagi dia kabur bang. Dia nggak berani itu. Nah, kan kita ngeri dah sama hal kayak gini kan. Kita pulang nih ke rumah. Nah, ada beberapa yang ngerti ilmu-ilmu gituan dah, maksudnya yang paham
hal-hal kayak gitu. Kita cerita karena di situ job desk saya masih ada 1 minggu lagi nih yang mau dikerjain. Itu 3 hari udah berlalu nih, 1 minggu lagi. Ngomong dah, ada namanya Ibu Yan. Bu, nih ada beberapa kita yang nemuin konteks yang aneh-aneh dah di tempat itu. 88-nya mana? Dipanggilin dong 8 orangnya. Kumpul ke rumah Ibu Yan. Ngumpul, tiba-tiba Ibu Yan masuk, Bang. Kemasukan. Iya. Langsung ini. Begitu. Nah, kita jawab dong. Assalamualaikum, maaf dengan siapa? Terus ujung-ujungnya Bu Iannya matanya. Saya bingung sama yang 8 orang. Terus nanya sama lakinya kan, Bang, ini ibu kenapa? Waduh, ntar saya ngobrol dulu. Bu. Langsung sadar, astagfirullahaladzim. Langsung dia ngomong, udah tinggalin bro. Tinggalin, leadernya mana? Sini. Tinggalin gedung-gedung kayak gitu, bahaya nanti buat kamu. Ya kalau dibilang apa ya, itu tempat ada tragedi yang ngeri deh pokoknya. Saya nggak bisa nyebutin dah. Pokoknya ada kayak dari beberapa kalian nih yang 8 orang, yang kalau dilihat look-nya hampir sama dari kejadian yang sebelumnya. Ini kejadiannya kalau sekitar saya lihat sekitar 15 tahun yang lalu. Lumayan lama ya. Maksudnya Bu, berarti 15 tahun yang lalu kalau lihat hitung sejarah gedung ini, berarti ini belum bangun dong gedungnya. Tapi ini gedungnya gedung tua dulu. Sebelum dibangun emang kata security-nya, ini gedung tua. Dihancurin, dibangun lagi, dibangun ulang. Nah, di gedung tua itu cuma sampai lantai 16 katanya. Kejadiannya itu ya lantai 16, 15, 14, sama 12. Tapi yang 16 enggak terlalu, Bang. Dikit ya. 16 mah kayak ibaratnya ngelihatnya tuh OB kayak anak kecil abis nginjak air, udah gitu doang. Nggak mau kublis. Yang saya ya udah biasa aja. Lantai 15 pun juga sama. Yang horor yang lantai 14 sama lantai 12. Saya nggak tahu nih antara 14-12 apa karena emang mestinya harusnya lantai 12 langsung ke 15. Biar lengkapin 2 ini. Yang bahaya ini 2. Karena yang 12 ini mau naik ke lantai 13, lantai 13-nya malah ke 14. Takutnya salah satu itu. Nah, hari Selasa, kalau saya di hari Rabu lagi. Ketemu di hari Rabu, menjelang terakhir itu hari Minggu. Hari Minggu tuh udah harus kelar closing. Hari Rabu, saya kerja lagi nih Bang, di tempat itu. Cuman saat itu berempat. Yang 4 orangnya itu lagi dioper ke event tempat lain. Saya bilang, Rebo mah nggak jadi mikirin, kita kerjain aja. Nggak terlalu ini katanya kalau Rebo. Ya udah, ngerjain hari Rabu. Partisi semuanya diberesin, karena datang barang kan, rapihin dulu sebelum finishing nanti di hari Kamis. Jumat Sabtunya di finishing, biar hari Minggunya tinggal lepas kunci, lepas serah terima deh. Nah, pas hari Rabunya saya pasang semua serapi mungkin dah. Nah, karena saya masih nanggung yang mesti dikerjain, teman saya bilang, makan dulu bro, ke bawah yuk. Udah jam 11:30 nih. Ya udah Bang, duluan aja, gue nanggung dikit lagi nih. Nanggung, pas dikerjain, obeng jatuh. Jatuh saya ambil lagi. Aduh, perut gue juga udah gak enak nih. Turun aja dah, makan dah. Turun, buka lift, masuk lift. Pas masuk lift, tiba-tiba liftnya di lantai 8 terbuka sendiri. Pang, kebuka Bang, lantai 8. Nah, lantai 8-nya itu, satu gedung lantai 8 itu, kosong Bang, melompong. Itu niatnya kita yang mau kerjain, tapi nanti di awal tahun mau dikerjain yang itu. Pas begitu lantai 8 kebuka, saya ngelongok dulu di kanan. Pas di kiri Bang, begini Bang kuntilanak, tapi tinggi Bang, seplafon.
palanya seplafon. Mungkin karena saking tingginya kali itu makhluk. Pas di plafon dia sampai miring begini bang. Mukanya hancur bang, itu saya ngeliat sendiri. Buru-buru lip nggak nutup. Astagfirullahaladzim bro. Pas begitu turunnya cuma selangkah doang bang, lantai 7 kebuka lagi. Lantai 7. Tapi lantai 7 ada tempat kantor. Ada kantor-kantornya. Ada yang masuk bapak-bapak. Saya tanya, "Bang, kenapa bang muka keringetan amat?" "Oh, itu ngerjain atas." Saya bilang, "Nggak mau takutin dia lah." Nah, lantai 7 dia kebuka, dia masuk. Saya ditanya kayak gitu, cuma bilang karena kecapean kerja di atas. Nah, itu dia masuk, saya bilang, "Pak, lembur." "Iya, ada proposal yang mesti saya kerjain." "Oh, sendiri Pak dalam?" "Iya sendiri." Turunlah lift. Begitu di lantai 5 bang, kebuka lagi pintu. Tapi nggak ada orang. Nih tapi bapak-bapak ini bilang, "Iya silakan masuk Neng." Spontan bang, bingung bang, mau ngapain? Nggak ada orang yang masuk. Cuman tuh bapak ngomong, "Silakan masuk Neng." Saya langsung bingung loh mau ngapain. Saya ngomong, "Pak, maksudnya apa Pak?" "Kamu minggir, itu ada ibu-ibu lewat juga. Mau masuk sama anaknya perempuan kecil tuh." Gue bingung nih ngomong apa. Begitu turun di lantai B1, begitu kebuka, bapak-bapak itu mau keluar, nengok ke saya. Ibu-ibu yang tadi mana yang mana kecil bang?" Gue keluar, gue kabur, langsung cabut, nggak mau ngomong bapak-bapak itu, langsung terus keluar ketemu security nanya, "Aneh tuh bapak-bapak tuh, bapak-bapak mana bang?" "Itu yang tadi keluar sama saya." Dia nanya langsung, "Yang mana bang?" "Lu keluar sendiri bang." "Lu keluar sendiri bang, tadi keluar dari lift ini." Goblok, astagfirullahaladzim. HP yang gue temuin ini. Gini aja deh bang, biar lu yakin, takutnya lu nggak salah paham sama gue. Nih kita ke ruang monitor. Terus di liftnya ini ada CCTV-nya juga. Kita cek dah bang, dibuka. Pas masuk, emang pintu lift itu setiap lantai itu kebuka. Dia bilang benar. Tapi nggak ada apa-apa, lu doang bang sendiri. Tapi lu ketakutan bang di situ bang, mencet-mencet lift mulu, kayak ngelihat sesuatu. Gue yakin lu pasti ngelihat bang. Tapi ya gue emang nggak tahu lu ngeliat apa. "Bang bisa minta tolong nggak bang? Ke lantai 7 yuk." Gue penasaran, lantai 7 itu kantor soalnya. Masih lampu nyala semua. Ada sebagian yang nyala lah sebelah kiri. Sebelah kiri nyala. Ya udah tuh lantai 7 dah saya ngeliat. Naik sama security-nya dikasih unjuk. Tuh lantai 7. Di gedung arsip. Buku-buku arsip gitu bang. Yang tempat-tempat kantor. Di dalam kanan kiri itu ya rak-rak buku semua. Gue sempat ngomong kan, bapak itu masuk. Kayak kantor biasa umum, pada umumnya. Astagfirullahaladzim, langsung security. "Ya udah bang, turun ya." "Ya turun yuk." Turun. Kita lihat lantai 5 ya bang. Yang lo bilang katanya ada ibu-ibu bawa anak perempuan. Buka lantai 5. Parkiran bang. Parkiran gedung. Lantai 5 udah ada mobil banyak yang naruh di situ. Tuh bang, di beda loh bang. Gue ngeliat ini kantor, ada meja-mejanya. Yang ibu-ibu itu masuk loh, bukan gue ngeliat ibu-ibu itu masuk. Itu gue ngeliatnya emang meja kantor. Itu bapak bukain pintu, nyuruh masuk. "Iya bang, turun aja yuk," kata security-nya. Ya turun ngobrol. Kita ngomongin deh sama temen-temen deh. Gila bilangin katanya Rebo nggak ada. Ini kok ada ya? Nggak tahu lah. Gua juga bingung. Mungkin kita harus cari yang lebih paham nih. Kita urutin dari awal pertama kita kena sampai terakhir. Ini kayak apa sih? Kalau dibilang seolah-olah nih kayak mereka orang mau ngasih tahu ataupun mau ngasih unjuk. Nih gue ada sesuatu yang mesti gue sampaikan ke lu orang. Cuma lu nya pada nggak ada yang paham. Takutnya gitu doang nih yang gue rasain nih. Iya kali ya. Tapi Buyan juga bingung. Jawabnya bilang tinggalin doang tuh tempat. Karena nih masih ada 3 hari lagi nih. Udah yuk kita beresin udah. Bodo amat dah. Bismillah ya. Bawa speaker. Disuruh bawa speaker bang.
bawa speaker, kita nyetel lagu dari situ. Maksudnya biar kerja fokus dan juga nggak mau mikir-mikir suara-suara aneh-aneh. Ketemu di hari Jumat, kerjain deh itu barang, semuanya udah nyetel lagu. Itu lagu memory card-nya, bukan memory card, Bluetooth. Semuanya lagu band tahun 2000-an, disetelnya. Pas jam 12 malam, itu YouTube-nya berubah gambarnya lagu Lengser Wengi. Kayak yang ngeplay sendiri. Ngeplay sendiri, kayak ada yang scroll, kayak ada yang, jadi kayak apa ya sih? Nggak tahu, Allahu alam deh, saya juga nggak tahu deh. Nah di handphonenya itu ada tulisan ketiknya, ada yang ngetik Lengser Wengi. Itu kita nggak dengerin kan, jadinya tuh lagu. Udah dah, biarin. Gue mau tahu lu yang di sini mau apa sih sebenarnya? Udah, kita juga terakhir nih Sabtu Minggu ini kita ngerjainnya pagi ini. Hari Jumat terakhir, saya bilang pas mau lagu Lengser Wengi, tungguin. Teman 2 orang naik bawa kopi. Ya udah deh, kita pancingnya udah deh, coba dah. Maksudnya kesian juga orang-orang sini digangguin tuh apa? Taruh kopi, taruh rokok di tempat lagu speaker itu sama handphone-nya. Udah kita mah kerja aja fokus. Kerja, partisi, rapihin, finishing lah ibaratnya. Begitu udah mau kelar, kita balik, kopinya tinggal setengah. Rokoknya habis, puntungannya hilang. Terus speakernya, lagunya masih itu aja. Jadi kayak muter-muter lagi. Kan biasanya kalau di playlistin lagu selanjutnya dong. Ini kagak, kayak ngulang lagi. Ya udahlah, berarti emang ada sesuatu kali di sini. Ya udah kita balik yuk. Begitu mau balik kan parkiran di B3 bang, parkiran motor. Keluar parkiran motor, keluar lift dulu, langsung keluar kanan, parkiran motor kiri ada WC. Kita ke WC dulu deh rame-rame, cuci tangan lah ibaratnya. Begitu mau cuci tangan di kaca bang, kenceng bang. Kita denger kecakaran. Kaca. Iya, di kaca nih, kita lagi ngaca nih gini. Iya, kabur bang, kita dari toilet itu semuanya. Lari langsung buru-buru nyalain motor keluar. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Karena besoknya hari Sabtu kita masuk pagi, naruh motor seperti biasa bang. Di B3. Kita pastiin lagi tuh di kaca itu. Pas masuk retak bang, gambar 4 jari gitu, retaknya begitu miring. Nah engineering bilangnya sangkanya kita orang, karena dilihat CCTV kita yang rame-rame masuk tempat itu. Ya udahlah, terserah dah bapak mau percaya apa enggak sama saya. Intinya saya udah jelasin, kalau mau ganti rugi ya udah berapa saya bayar dah, kita patungan dah berdelapan. Udah ibarat gitu aja dah, nggak mau ribet juga karena udah mau terakhir juga. Ntar juga di awal tahun saya kerja di sini malah dipersulit juga sama bapak juga. Nanti juga saya ngerjain tuh di lantai tersebut yang saya ngelihat itu makhluk segede gaban. Nanti saya bakal ngerjain juga di situ. Ya Bismillah aja dah. Berapa pak yang mesti diganti? Leader ngomong udah nggak usah, nanti saya ngatur aja. Oh ya udah. Beresin, partisi, dirapihin semuanya, dibalikin. Hari Sabtu, malam Minggu bang. Udah pada balik, ya saya mah biasa hawian bang, pacaran lah, kelar, pulang jam 12:30 lah, jam 12 ya udah balik, jam 1:30, depan teras bang, teras rumah, lagi nge-vape santai sambil ngopi, suara tangisan perempuan. Nah, saya nengok keluar jalan kanan kiri ngongok, nggak ada orang. Di rumah udah pada tidur orang-orang. Udah coba dah buka handphone. Saya penasaran. Saya zoom, saya dengerin lagi. Terus seduh bang. Nanti saya kirimin dah rekamannya.
itu saya denger itu berinding. Buru-buru gabrukin pintu, masuk, udah saya tidur. Nggak mau lagi. Karena saya juga nggak pernah ngalamin di rumah kejadian hal-hal aneh. Biasa aja, baru kali itu. Besok paginya kan mau kerja lagi, Bang. Terakhir finishing. Beresin barang. Sebelum jalan, ketemulah saya sama Ibu Yan. Assalamualaikum, Bu. Di sini, Dili. Apaan, Bu? Ini. Semalam ada yang datang ya? Aduh. Maksudnya gimana, Bu? Kamu tidur jam berapa semalam? Jam 1, Bu. Ya sekitaran jam segitu ada yang datang nggak ke rumah kamu? Halo. Yang datang siapa, Bu? Enggak, kamu. Enggak, di, Bu. Maaf, di, Bu. Nih, saya sempat ngerekam nih yang semalam nih. Nih, yang Ibu maksud ini bukan ya? Saya setelin nih. Tek, nih. Wih, iya, ternyata digituin. Lah, maksudnya gimana, Bu? Iya, saya lagi tidur. Abis sholat Isya jam 8. Saya tidur. Rebahan bentar. Tiba-tiba langsung kayak sekelibatan di pikiran saya bilang, cuman dia yang bisa tolongin saya. Saya mau izin, boleh gak saya ke rumah dia? Ngomong begitu. Nah, karena nih makhluk gak bisa ngomongan begitu doang, mungkin ngasih omongan cuman begitu. Saya kayak orang histeris gitu, kayak orang kesakitan. Gitu. Ya saya siapa yang nggak takut digituin mah? Masuk, saya langsung dalam. Coba Ibu boleh minta rekamannya? Saya kirimin juga ke dia. Dengerin lagi. Langsung dia ngomong. Langsung masuk deh begitu. Aku tadi malam ke tempat kamu, kamunya nggak mau nemuin aku. Wih, Bang merinding sekujur tubuh. Itu ngeliat Ibu Yan kayak begitu. Maaf, Neng, saya nggak tahu Neng ini siapa ya sebenarnya ya. Saya tanya dong. Kamu nggak kerja lagi di sana? Mama aku ngeliat kamu kan di lantai itu. Yang tinggi gede itu mama lu, gue bilang. Sampai saya gitu shock langsung. Iya. Wih, namanya orang kesurupan kan gitu ngomongnya mah. Sesuaiin apa yang dia omongin. Langsung. Aku sakit. Makanya aku nginin kamu. Kamu lekam. Bagus ya. Ini suara aku. Wih, Bang, saya langsung sekut di situ. Nah, ibu-ibu banyak yang ngeliatin. Dili, emang ada apaan Dili di kerjaan? Waduh, aneh dah, Pok. Males ku ceritanya. Erik juga tahu no, tanyanya si Erik no. Nih, Ibu Yan kenapa nih? Ya nggak tahu serempan yang itu, yang semalam. Emang semalam ada apaan? Nih, rekaman dengerin. Ini suara dia, digituin sama ibu-ibunya. Duh, nah apa nih gue bilang? Aneh nih. Nanti awal tahun kita ketemu ya. Wah, goblok, gue di situ langsung bilang mah, waduh, gue besok gue nggak mau kerja lagi deh gue. Nanti digituin gue aja. Aduh. Langsung dalam hati gue baru ngomong gitu. Enggak, aku nanti ketemu kamu, nanti lihat aja. Waduh. Gitu. Oh, langsung ngomong kan, udahannya langsung sadar tuh Bu Yan. Ibu Yan. Bu, tadi apa Bu? Oh, aneh Bu. Apa ya kalau gue bilang ya Dili ya? Kayak gadis manja gitulah. Jadi kayak, ya kalau dilihat flashbacknya sih, itu kejadian zaman Belanda sebenarnya. Itu anak kecil itu diperkosa lah ibaratnya. Nah, ngelihatnya tuh lu itu kayak orang Belanda tinggi gede. Jadi seolah-olah tuh sangkanya lu dia. Dia bilang, ini kita bakal ketemu lagi. Apa yang peristiwa sebelumnya kita ulang lagi. Bahasanya gitulah. Oh, Allahu Akbar. Kok enggak? Maksudnya gini Bu. Ini kan saya kejadiannya di sono. Sedangkan di sono kan beda. Jalurnya. Ini yang mana? Nah, ini korbannya ada di belakang gedung kejadiannya. Karena memori card-nya dia terekam sama makhluk di situ, dijadiinlah dia di situ, di lantai tersebut. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Ngelihat elu ke bawah dianya. Jadinya tanpa disadari kayak ngikutin saya Bu. Iya, ngikutin elu. Tapi elunya nggak paham.
Makanya lu saking lu takutnya lu rekam kan suaranya. Iya Bu, saya rekam Bu. Saya kirimin tuh ke teman saya tuh. Lagi sepi-sepinya nih. Lihat kayak begini, suara kayak begini. Kasih ke empos saya juga bilang sama. Ya kejadian yang dibilang Ibu Ian itu sama. Itu perempuan. Jadi kayak ibaratnya apa ya? Ada di tempat gedung itu Bang. Mau disempurnain. Dalam artian dia udah nggak mau nih kayak begini, dia capek lah. Maksudnya minta didoain. Nah dia sempat ngasih tahu nama lah, ya kan, nama Ibu Yan. Cuman kebisikin saya udah tahu namanya siapa dan saya diamanatin jangan kasih tahu siapapun. Cuman khusus saya sama keluarga saya Fatihain doang. Begitu saya udah ini hari ini saya mau jalan ke sini nih ceritain tentang ini, saya ketemu Ibu Yan, saya ceritain dulu. Kata Ibu Yan nggak apa-apa asal jangan nyebutin nama tuh yang lu udah tahu, ya kan. Intinya itu yang ada di sana pengen disempurnain doang sebagaimana layaknya makhluk. Ya ibaratnya kayak apa, kayak ada kayak paranormal atau apa yang pakai jasanya dia udah nggak bisa dibuang. Nah dibuangnya itu entah di gedung tua di mana, ya makhluk yang tertinggi di situ yang ngiketnya, jadi nggak bisa kemana-mana. Kesian kan kalau yang kayak gitu. Wah ada ya Bu ya kayak gitu. Saya pernah ngeliat sih, emang ada beberapa di YouTube tuh di penelusuran gitu, emang ada yang kayak begitulah. Oh berarti itu bener ya yang kayak gitu-gitu. Bener nih. Udah hari Minggunya saya jalan ke sono, ketemu sama teman-teman juga. Sebelum saya balik, setiap ruangan manapun yang ada masalah di situ, usahain saya sendiri. Sama Ibu Yan disuruh gitu. Saya sendiri duduk cuma bilang, Assalamualaikum, maafin kalau saya ada salah. Maafin juga teman-teman saya, mungkin kerjaannya berisik atau gimana. Tolong jangan ganggu dan tolong jangan ngikutin. Insya Allah pulang dari sini saya fatihain semua buat kalian semua. Setiap ruangan, pokoknya gitu aja dah. Pas udah turun di lift, security baru ngomong, gue lihat CCTV lu ngapain Bang begitu? Ya minta maaf aja lah sama yang di sini. Maksudnya gue mungkin udah bikin kegaduhan atau gimana, berisik-berisik ini di sini. Oh ya udah, berarti nanti awal tahun atau sebelum puasa beresin yang lantai itu kan. Insya Allah saya bilang, insya Allah ya. Kalau ada rezekinya, kalau ada ketemu lagi dah silaturahmi lagi di sini. Nah teman-teman yang lain udah nggak ada yang mau sebenarnya. Udah infoin ke bos bilang kalau ada event aja dah. Itu aja deh Bang. Waduh kacau juga sih. Berarti dia sampai ngikut gitu ya? Ngikut kayak mau mungkin ada yang mau disampaikan kan? Iya. Makanya masuk tadi ke si Ibu Ian. Tapi selain lu Bang, ada nggak yang diikutin sampai ke rumah tuh? Nggak ada Bang. Berarti lu doang? Gua doang Bang. Spesial banget nih. Ya mungkin nggak tahu ya kalau kata Empos sih ya karena lu ada gua. Bahasanya gitulah. Ada yang ya, ada indigo yang keluarga lah yang bisa backup maksudnya. Jadi kayak seolah-olah nih gua ngikutin dia, nanti emponya yang sampai nih apa mau gua, ibaratnya gitulah. Jadi dia bisa tahu ya maksudnya dia ngikutin siapa dan biar ada yang menjembatani. Iya, mungkin gitu. Oke. Nah, pas dari udah sekian udah nggak kerja di situ nih Bang, sosok itu masih ada datang ke rumah lagi nggak Bang? Nggak ada Bang. Udah aman? Aman. Pas begitu dapat info dari Ibu Ian suruh mikul apa maksudnya lu berbicara sendiri dari hati ke hati lah di tempat itu. Lu balikan sama yang lain sama tim lu udah fatihain nih. Udah tuh. Begitu fatihain, wallahu alam mungkin dia udah ke jalurnya masing-masing ataupun ada yang masih di situ ya kita nggak ada yang tahu juga. Nah, terakhir yang gue dapat info baru minggu kemarin sih ada OB-nya yang masih kontakan sama gue. Dia bilang nggak terlalu intens yang sebelumnya. Gangguannya nggak parah ya? Nggak parah. Kayak misalnya yang tadi saya sebutin anak kecil tiba-tiba main air terus ada caplak-caplak kaki. Paling itu doang.
tetap berlanjut terus kayak gitu kan. Kalau yang anak kecil masih, cuman kan kita nggak tahu nih di lantai yang tersebut nih anak kecil tuh maksudnya apa. Benar. Ya mungkin dia juga mau ngasih tahu, mungkin mau disempurnain juga, didoain gitu ibaratnya. Ya kita nggak ada yang paham lah sama hal-hal kayak gitu. Dan juga pihak gedung ya udah pihaknya masa bodoh aja. Ibaratnya ini juga kerja orang-orang kantor ini ya pagi doang sampai sore, nggak ada yang sampai malam-malam juga. Daripada masa bodoh nih, Iya. Malah pekerjaannya nih yang Ya itu dia yang riskan. Oh berarti entah akhir tahun atau habis lebaran tadi katanya ada di situ lagi. Iya katanya sih mau rencananya di situ lagi ada. Nah, kalau itu lantai full bener-bener kosong, yang gue lihat tuh makhluk doang. Yang tinggi gede, yang mukanya hancur itu. Yang kalau kata yang perempuan yang nangis itu emaknya. Emaknya ya? Iya. Emaknya malah gede banget. Nggak tahu deh gue. Iya. Nah yang tadi kan katanya korban kayak mungkin zaman dulunya ya, zaman Belanda itu kayak atau apa. Nah emaknya juga korban juga. Emaknya nggak tahu gue bang sama sekali. Nggak diceritain ya? Kalau kata Ibu Ian, emaknya itu tuh di belakangnya udah banyak layar-layar. Bahasanya udah dipakai sama ilmu-ilmu hitam gitulah. Jadinya jadi ditunggangin sama beberapa makhluk-makhluk nggak jelas. Jadi nggak bisa tahu nih asal usul emaknya ini dan meninggalnya ini karena apa. Nah, tapi sosok yang tadi yang masuk ini kayak bukan orang tua ya, berarti kayak anak-anak muda anak gitu remaja lah. Kayak masih baru balik. Oh iya. Dan malah tadi kan ibaratnya suka sama lu. Nggak suka sebenarnya. Iya, maksudnya kayak ngincer gitu loh. Iya, cuman ngasih, maksudnya biar minta doain lah ibaratnya. Cuman lu, kalau ngincer mah saya juga kabur bang. Takut sama hal-hal kayak gini. Ya, buktinya kan dia minta nunggu akhir tahun katanya kan ketemu lagi kita nih ya kan. Kata dia begitu. Iya, mudah-mudahan aja enggak. Kalau ketemu lagi bisa cerita lagi sih. Waduh, lebih danger urusannya kayaknya. Bisa urusannya orang tuanya. Iya, makanya. Orang tuanya yang mana nggak seneng ya. Iya. Aduh, kacau. Berarti lu total kerja di gedung itu berapa lama tadi? Sebulanan ya? 1 bulanan. 1 bulanan full. Dan lu masuk dari sore sampai malam terus? Oh iya, cuma Sabtu Minggu doang pagi. Oh, Sabtu Minggu doang pagi? Iya. Oke. Nah kalau untuk pegawai-pegawai yang dari pagi nih, yang di kantor itu, di lantai itu, pernah ada cerita juga nggak bang? Kalau pihak kantor, cuman beberapa perempuan. Maksudnya ada yang pekerja di sana, yang kantor-kantornya perempuan. Yang suka lagi main atau apa, suka nemuin yang aneh-aneh. Tapi nggak ada pernah lihat cerita tentang sosok si yang nggak ada. Ibu-ibu itu yang gede. Yang tahu itu cuma OB, security, sama engineering. Karena orang-orang penetap di situ. Iya, karena yang malam-malam semua sih. Iya. Oh berarti emang godaan yang seremnya sih di malam nih. Malam bang. Bukan di pas pagi sampai sore. Nggak ada. Dia tidur. Iya. Ya mungkin kalau pagi sampai sore mah yang receh-receh kali. Iya. Suara atau apa gitu ya. Gila sih, serem sekali. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Fadli nih mengenai pekerjaannya di sebuah gedung di daerah Jakarta Selatan, dan ternyata tadi sampai diikutin ya Bang ya. Iya, Bang. Sampai diikutin tapi cuman pengen menyampaikan sesuatu dan tadi mintanya dia didoain ya Bang. Iya. Ya semoga aja udah tenang lah, nggak ganggu abang lagi nih ya. Iya. Dan nggak ganggu semua yang pekerja di gedung itu Iya. ya, Bang, ya, biar pada selamat semua. Oke, terima kasih banyak nih Bang Fadli. Terima kasih Bang Viko. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue mau ingetin lagi buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Bang Fadli di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Fadli juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.